di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian inseminasi buatan dan bayi tabung, cara atau proses melakukan bayi tabung, ketentuan boleh melakukan bayi tabung, serta hukum inseminasi buatan atau bayi tabung yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian inseminasi buatan dan bayi tabung. Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris yakni insemination yang artinya pembuahan atau penghamilan. Pembuahan di sini dilakukan secara teknologi, bukan secara ilmiah. Kata inseminasi juga dimaksudkan oleh dokter Arab dengan istilah al-taklin yang berarti mengawinkan atau mempertemukan atau memadukan. Jadi inseminasi buatan adalah suatu cara atau teknik untuk memperoleh kehamilan tanpa melakukan persetubuhan. Sedangkan pengertian bayi tabung yaitu sel telur yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan atau cawan yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu. Selanjutnya yaitu cara atau proses melakukan bayi tabung. Suami mengeluarkan sel sperma, sedangkan sang istri mengeluarkan sel telur atau ovum. Kemudian, kedua sel tersebut diletakkan ke dalam wadah. Setelah keduanya berlema, kemudian diletakkan ke dalam rahim wanita seperti pada video ilustrasi berikut ini. Mari kita ulas proses bayi tabung dari awal sampai akhir secara singkat. Pada awalnya, calon ibu diberi suntikan hormon terlebih dahulu untuk merangsang terbentuknya sel telur. Setelah itu, obat-obatan akan diberikan kepada calon ibu untuk membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan merangsang proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Selanjutnya, calon ibu mengikuti tahap pengujian untuk menentukan kesiapan tubuh sebelum proses pengambilan sel telur melalui tes darah dan USG. Apabila sel telur di tubuh pasien wanita sudah matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan alat khusus. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat penginderaan yang berlangsung sekitar 30-60 menit. Selanjutnya, sel telur akan dipertemukan dengan sperma calon ayah. Sperma ini biasanya diambil di hari yang sama dengan pengambilan sel telur. Lama proses pembuahan ini sekitar 16-20 jam. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi akan disimpan dan dipantau di laboratorium selama 3-5 hari. Saat embrio atau bakal janin hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, embrio dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim dengan menggunakan tabung penyalur. Biasanya, lebih dari satu embrio ditransfer sekaligus untuk memperbesar kemungkinan hamil. Sekitar 2 minggu setelah transfer embrio, calon ibu diminta untuk melakukan tes kehamilan. Setelah kehamilan berhasil terjadi, maka proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Itulah tadi video ilustrasi tentang cara atau proses melakukan bayi tabung. Selanjutnya yaitu ketentuan boleh melakukan bayi tabung. Yang pertama yaitu sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri, bukan berasal dari orang lain. Yang kedua, tidak boleh memilih jenis kelamin atau harus alami. Yang ketiga yaitu cara mengeluarkannya dengan cara yang baik. Dan selanjutnya yaitu hukum inseminasi buatan bayi tabung yang diperbolehkan dalam Islam. Upaya inseminasi buatan bayi tabung yang diperbolehkan dalam Islam apabila sperma dengan ovum itu bersumber dari pasangan suami istri yang sah atau sering disebut dengan inseminasi homolog. Dan yang dilarang adalah inseminasi buatan atau bayi tabung yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain atau sering disebut dengan inseminasi heteroseksual. Dari penjelasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian, proses, ketentuan, dan hukum inseminasi buatan bayi tabung yang diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai hukum inseminasi buatan bayi tabung yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan menurut pandangan para ulama. Hukum inseminasi buatan bayi tabung tersebut
tersebut. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum inseminasi buatan bayi tabung yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam Islam, inseminasi buatan yang berasal dari bantuan donor sperma atau bibirnya bukan dari pasangan suami istri, maka di sini jumhur ulama menghukumnya haram karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukan nasab, dan sebagai akibat hukumnya status anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Ada sebuah hadis yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan bayi tabung dengan donor sperma laki-laki lain. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidak boleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain atau vagina perempuan yang bukan istrinya. Hadis Abu Dawud Tirmizi yang dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Jadi berdasarkan hadis tersebut bahwa para ulama sepakat mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya atau dari istri orang lain. Lanjut yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hukum inseminasi buatan bayi tabung menurut pandangan para ulama. Yang pertama, itu ada Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya menjadi mubah atau boleh. Akan tetapi proses bayi tabung dengan sperma dan ovumnya tidak berasal dari pasangan suami istri yang sah, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya secara tegas menyatakan hal tersebut hukumnya haram karena sama hukumnya dengan zina. Para ulama Majelis Ulama Indonesia juga dalam fatwanya memutuskan bahwa proses bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia maka hukumnya haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal pewarisan. Lanjut yang kedua yaitu menurut Basul Masail MU. Di sini ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama MU terkait masalah proses bayi tabung. Nah, yang pertama yaitu apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka proses bayi tabung hukumnya haram. Yang kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri yang sah, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Dan yang ketiga, yaitu apabila mani yang ditabung tersebut mani dari suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum proses bayi tabung tersebut menjadi mubah atau boleh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.